Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdal anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'ts waddin. Hadratil muhtaramin sadatil ulama hafizakumullah, sadatil ulama azzakumullah bi'izzih wa akramakum bikaramih. Kita semua dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, turun ke alam bumi ini. Sebenarnya kita berpisah dengan ruh universal. Dulu kita semua menjadi satu ruh universal yang merupakan emanasi dari asma Allah. Allah az-zatul mutlaqah al-mujarradah anisab wal idhafat. Allah adalah the absolute one existence without relation. Kemudian terjadi proses al-faidul aqdas, the most holy emanation, maka muncullah asma-asmanya yang 99. Zatnya Allah tidak punya relasi dengan siapa-siapa, sendiri. Tapi setelah mempunyai asma, baru asma-asma Allah itu mempunyai relasi. Al-Khaliq ya pasti ada makhluk, Ar-Razik ya pasti ada marzuk, Al-Qadir ada makdur. Maka dari semua relasi idhofahnya Asmaul Husna, lahirlah Al-A'yanu Tsabitah, entitas laten, atau bahasa sederhananya alam arwah, bahasa sederhananya itu. Disitulah arwah kita semua kumpul jadi satu. Ketika Allah bertanya alastu bi rabbikum, semuanya kita jawab qalu bala syahidna. Setelah kita merupakan arwah kulliyah, arwah universal, Allah menghendaki kita turun ke alam bumi ini menjadi ruh parsial, berjumpa, berkumpul dengan fisik yang serba terbatas, dimensial, temporal, bersifat material. Itu sebenarnya ketika pertama ruh jumpa dengan fisik, kaget, gak betah. Ruh itu gak betah. Biasanya di alam universal, tiba-tiba di alam yang sangat sempit, terbatas. Maka setiap bayi lahir pasti nangis. Sebenarnya mereka menolak, ruh itu menolak turun ke kita ini, asing. Maka hubungan antara ruh dan badan bukan hubungan kausal, bukan karena ada ruh kemudian ada fisik, bukan karena ada fisik maka kemudian ada ruh. Tidak. Hubungan antara ruh dan fisik adalah aridi, eksistensial. Bahasa Jawane anyar teko, kaget. Oleh karena itu
Ruh kita ini yang parsial, kalau sudah seperti saya yang sudah 73 tahun ini, sebenarnya sudah berontak, ingin lepas dari keadaan yang sebar materi ini, ingin lepas. Maka datanglah diabetes, kolesterol, apalagi asam urat, hipertensi. Itu apa? Ruh kita yang parsial sudah tidak betah, ingin kembali bergabung dengan ruh universal. Mau tidak mau, sadar nggak sadar, ruh kita nggak betah sudah. Apalagi seperti saya ini yang sudah 73 tahun, sudah nggak betah, ingin segera kembali bergabung dengan ruh universal. Di sanalah ada kenikmatan, di sanalah ada kebahagiaan hakiki, di sanalah ada hayatan sa'idah, kehidupan yang bahagia di sana, bukan di sini. Maka arwahul anbiya wal mursalin, arwahul awliya was salihin, semuanya sudah bergabung masuk ke dalam ruh universal. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Bahagia, udah bahagia, nggak ada macet, nggak ada banjir, nggak ada sumpah, nggak ada udara panas, nggak ada penyakit, bebas, universal, la awal wala akhir, no beginning, no ending. Bisa di universal itu. Oleh karena itu, sebenarnya kematian itu adalah kesempurnaan perjalanan seorang manusia. Kita masih hidup ini belum sempurna. Kalau sudah mati, itulah kesempurnaan sebenarnya. Kenapa? Karena kita kembali kepada ruh universal yang dulu kita mengakui qalu bala syahidna. Nah, disitulah dari entitas laten alam arwah melewati Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Al-wujudul haq alladzi khalaqallahu al-khalqa bihi. Nur Muhammad itu khalik bukan, makhluk ya bukan. Apa itu? Al-wujudul haq alladzi khalaqallahu al-khalqa bihi, atau al-haq al-makhluqu bih, perantara antara Allah dan kita semuanya melalui Nur Muhammad. Bahkan Muhammad disebut tajalli ghaibi. Kemudian melalui Nur Muhammad lahirlah kita semua alam semesta ini yang bermacam-macam ini. Maka disebutlah kita ini tajalliyat, manifestasi, ta'ayyunat, intifikasi, tanazzulat, dekadensi dari wujud Allah. Wujud Allah yang mutlak itu turun, meluber, bahasa Jawa meluber, istilah emanation, menjadi alam semesta ini. Oleh karena itu, kita yang masih ada ini, mau nggak mau, sadar nggak sadar, merupakan manifestasi dari wujud Allah yang mutlak, yang sebenarnya kita ini hanya sangat sementara, pinjam kita ini dari Allah. Tak berapa tahun saya dipinjamnya ini. Walhasil kita semuanya adalah merupakan tajalliyat minal wujudil haq al mutlaqah. Oleh karena itu, alhamdulillah, saya pernah pesantren di Krapyak, ngaji sama Mbak Ali Maksum 4 tahun. Lumayan 4 tahun saya mendapatkan pemahaman yang sempurna. Pemahamannya saya sih nggak sempurna,
Tapi yang saya lihat Bali Masum memberikan pemikiran yang sempurna dalam memahami agama Islam. Pertama, Quran membawa epistemologi melalui bayan. Hadza bayanul linnas wa hudan wa rahmatul muttaqin. Apa itu bayan? Dari kata bahasa Arab al-wuduh, penjelasan, keterangan, guidance, katalog. Kita nggak mungkin ngerti tentang iman, tentang akidah, apalagi surga neraka, apalagi cerdas koyo opo, nggak akan bisa sampai kepada mempercaya ada surga neraka kalau tanpa ada bayan dari Allah melalui wahyu Al-Quran. Maka pesantren, pelajaran berikan kepada santri paling pertama adalah Al-Quran sebagai asas pembangunan intelektual kita. Orang santri pertama harus Quran. Saya sering mendengarkan khutbah di Jakarta, khutbahnya selamanya menarik, bosong keluarkan dari Quran berantakan, masya Allah, tajwidnya ngalor ngidul, kecewa banget saya. Tapi bayan tidak cukup. Kalau hanya bayan saja belum cukup, bisa menjadi jumud. Mending kalau hanya jumud, radikal. Mending kalau hanya radikal, teroris malah. Kalau hanya bayan, nanti maknanya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaikum kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah kafir, Pancasila kafir, negara yang bukan Islam negara kafir. Nah ini mengartikan bayan tanpa menggunakan akal. Oleh karena itu pemahaman bayan tidak akan benar kalau tanpa didukung dengan epistemologi burhan. Burhan berdasarkan logika, dialektik, premis-premis minor, premis major. Itulah yang disebut ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan madrasatul fikr, dialektik skolastik untuk mempertahankan kebenaran yang dibawa oleh bayan Al-Quran. Malah nyun sewu, di pesantren kurang diperdalam ilmu kalam. Tapi kalau nahwu dan fikih, masya Allah, sama detil. Kalau fikih, saumpama sholat diikat dengan tambang, tambangnya diikat pada anjing, najis ora iku, masya Allah, dibahas rong dino bahasan itu. Klambi ono darah nyamuk, najis ora iku, itu dibahas sampai masya Allah. Itu bagus, bagus. Tapi membuat diteruskan jangan itu, jangan hanya itu. Apalagi nahwu, la haula wala quwata, la haulan wala quwatan, la haulun wala quwatun, la haulun wala quwatan enggak boleh. Kalau la haulan wala quwatan boleh, la haulun wala quwatun boleh. Ya Allah, detailnya orang Arab aja kalah itu. Orang Arab aja kalah itu, apalagi Balwi kalah. Itu apa? Mencari kebenaran menggunakan burhan. Allah pun sering menghimbau kita, qul hatu burhanakum. Lahirlah ilmu kalam yang pada dasarnya ilmu kalam adalah merupakan madrasatul fikr, dialektik skolastik, menggunakan akal, memperkuat kebenaran bayan, terutama tauhid. Nyun sewu, barangkali banyak orang nggak tahu, orang yang pertama kali mengatakan bahwa ada atom, Imam Asy'ari. Di dunia belum ada orang mengatakan ada atom. Al-jauharul fard, al-juz'ul ladzi la yatajazza. Pertama kali yang menghentikan ngoten niku Imam Asy'ari. Untuk apa? Untuk mendalili kebenaran ba'ats,
bangkit dari kuburan yang sudah hancur, fisik sudah hancur, kau bisa hidup lagi. Teori Jauhar Fardnya Imam Asy'ari untuk memperkuat dalil ba'ats. Setelah diambil oleh Barat, teori atom untuk merusak kemanusiaan, jadi senjata massal. Ini diakui oleh orientalis, siapa namanya? Siping ya namanya, mengakui. Abu Asy'ari lah orang pertama kali mengatakan di sana ada atom. Apalagi sekarang AI itu katanya apa, pakainya apa? Algoritma. Itu yang pertama kali mencetuskan algoritma itu siapa? Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Waktu itu masih sederhana. Majunya sekarang ya sekarang ini. Jadi kita nggak usah asing, nggak usah heran dengan adanya AI itu, ada apalagi lah macam-macam itu, nggak usah asing. Dulu dicetuskan ide itu oleh Abu Yusuf Al-Khwarizmi dan seterusnya. Walhasil burhan telah dibangun oleh para ulama untuk membela, memperkuat kebenaran bayan. Malah kata Imam Ghazali, barang siapa yang tidak ngerti mantik, la thiqata bi'ilmih. Imam Ghazali mengatakan, ustadz kiai orang ngerti mantik gak bisa dipercaya ilmunya itu. Ada itu dalam kitab Al-Mustasfa, muqaddimahnya itu Imam Ghazali. Walhasil Bahali Maksum menggembleng santri-santrinya, saya, Pak Masdar, Pak Ali As'ad, Allahyarhamu ya udah meninggal, Pak Ali As'ad, Pak Nasrullah dari Banyumas, terus sepantar seangkatan saya, merupakan ya sedikit mengambil kecerdasan ya Haji Ali Maksum yang selalu berbicara menggunakan barahin, kebenaran fakta yang bersifat intelektual, bersifat logis, tidak hanya tekstual bayan. Sudah bayan, sudah burhan, masih belum cukup. Pemahaman Islam kita didukung dengan pengalaman irfan, gnostik, spiritual. Bayan dan burhan saja belum bisa menyampaikan kebenaran yang universal atau yang komprehensif. Kebenaran Islam bisa kita sampaikan dengan sempurna kalau kita sudah membicarakan kebenaran irfani yang bersifat pengalaman tajribah ruhaniyah, pengalaman eksperimen spiritual. Psikologi barat, seorang psikolog barat, Abraham Maslow, ahli ilmu jiwa psikologi Yahudi, berbicara tentang manusia hanya sebatas soul, nafsu, jiwa. Tapi Imam Ghazali berbicara tentang manusia di samping kejiwaan juga sampai ke hakikatnya kehidupan manusia adalah an-nafkhah ar-rabbaniyah, divine gas, hembusan dari Allah, yaitu faidza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Itulah hati, itulah qalb. Hanya di pesantren yang bisa berbicara seperti ini. Saya setuju, hanya pesantren. Kalau panjenengan gak ada putra buatan pesantren, gak akan ngerti ini. Sudah segitu aja lah. Qalbu, bagian dari qalbu adalah pertama basirah, the eye of heart. Pentingnya basirah itu apa? Untuk membedakan mana baik, mana buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha falama fujurah taqwaha. Itu menggunakan basirah, mata batin. Semuanya punya, manusia semua punya basirah ini. Kalau sudah basirahnya aktif, akan estafet kepada yang kedua, domir, conscience. Domir atau conscience akan mengeluarkan salah satu kata
perintah atau larangan, if'al atau la taf'al, do it atau don't do that. Kalau sudah Basir mengatakan jujur itu baik, maka dhamir akan mengatakan lakukan. Kalau Basir sudah mengatakan bohong itu salah, korupsi itu salah, maka konsisten akan berkata la taf'al, don't do that. Nah, kalau sudah ini dhamir ini konsisten ada 3 grade. Pertama, dhamir ijtima'i. Kalau di tengah-tengah keluarganya, tengah-tengah santrinya, Jumatan di depan sendiri, koyoyoyo, namanya orang punya dhamir, tapi ijtima'i, lingkungan. Tapi kalau sudah pergi ke luar negeri, wallahu alam, kira-kira itu namanya punya dhamir, tapi dhamir ijtima'i. Yang agak tinggi lagi dhamir qanuni, consent legal formal. Ada SK kerja, nggak ada SK nggak kerja, nggak ada SK kok. Ada amplop ceramah, nggak ada amplop, ngapain ceramah nggak ada amplopnya kok. Ini orang terlalu legal formal ini. Ya benar sih baik, daripada amplop diterima ceramah enggak, tapi itu terlalu formal. Yang paling utama adalah dhamir dini. Kalau sudah ukurannya agama, di mana saja ada manfaat atau enggak ada maslahat, tetap dia akan melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Itu dhamir. Kalau sudah dhamir sesuai dengan suara basirah, sesuai dengan kebenaran, istafti qalbak albirru matnil qalbuk, tanyalah pada hatimu. Kalau kamu lakukan sesuatu dengan tenang, itu berarti benar. Wal itsma taraddada bisabr. Kalau dosa kesalahan itu ragu-ragu melakukannya, tengok kanan tengok kiri dulu, itu berarti dosa itu. Nah, kalau sudah sesuai dengan suara dhamir, maka bagian ketiga dari qalbu namanya fuad. Fuad ini adalah hakim yang akan memvonis kita, kamu benar atau kamu salah. Itu fuad. Maka dzabal fuadu maro'a. Yang namanya deperhat atau fuad atau nurani tidak bisa bohong, pasti jujur. Diajak bohong tidak mau. Nah, inilah hakikat manusia sebenarnya. Yang paling utama adalah an-nafqah ar-rabbaniyah, hembusan dari Allah, tiupan dari Allah, yaitu yang namanya kalbu. Maka orang beriman, orang seperti kita ini, insya Allah hidup dengan tenang, hidup dengan damai, hidup dengan optimis, nggak pernah ada rasa ragu, rasa takut, rasa sedih, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, karena kita yakin Allah selalu bersama kita. Bahkan kita ada ini karena ada tiupan dari Allah. Oleh karena itu kita hidup selalu optimis. Masya Allah, itulah kehebatannya orang mukmin, hidup selalu tenang, damai dan nyaman. Al-Fatihah. Sekian, mohon maaf, syukurun wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.